Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kriminal Nusantara. Ada sebuah rumah di Jakarta Selatan, kosong selama lebih dari 40 tahun. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Tidak ada yang berani membeli. Bahkan tidak ada yang berani masuk. Rumah Jeruk Purut. Hari ini kita ungkap misteri yang tersembunyi selama puluhan tahun. Subscribe untuk konten misteri Indonesia. Tulis di komentar, apakah kalian pernah lewat rumah ini? Sekarang, mari kita masuki misteri Jeruk Purut. Jakarta Selatan, Jalan Jeruk Purut Raya. Sebuah kawasan yang ramai, penuh dengan rumah-rumah mewah, kehidupan yang sibuk. Tapi di antara rumah-rumah modern itu, ada satu rumah yang berbeda. Rumah tua dengan pagar besi berkarat, rumah dengan jendela-jendela tertutup papan, rumah dengan halaman penuh semak liar, rumah yang tidak pernah ada penghuninya. Lebih dari 40 tahun, warga sekitar melewatinya setiap hari, tapi tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Tidak ada yang berani menatap terlalu lama. Ada yang salah dengan rumah itu. Tahun 2015, seorang YouTuber mencoba masuk. Dia melompati pagar, berjalan di halaman yang sudah seperti hutan kecil. Kameranya merekam semuanya. Pintu depan terkunci, jendela tertutup rapat. Tapi dari celah jendela, dia melihat sesuatu. Ruangan yang masih ada furniturnya, meja makan dengan kursi-kursi yang berjajar, lemari yang masih berdiri. Seolah-olah penghuninya baru saja pergi kemarin, padahal rumah itu kosong puluhan tahun. YouTuber itu tiba-tiba merasakan sesak nafas, kepalanya pusing. Dia keluar dengan tergesa-gesa. Videonya viral, jutaan yang menonton. Komentar membanjiri, "Jangan main-main ke sana. Rumah itu berhantu. Keluarganya mati semua di sana." Tapi apa yang sebenarnya terjadi di rumah Jeruk Purut? Kenapa rumah itu ditinggalkan selama puluhan tahun? Siapa pemiliknya? Apa yang terjadi pada mereka? Dan yang paling penting, apakah cerita-cerita horor tentang rumah itu benar? Hari ini kita akan investigasi sejarah sebenarnya rumah Jeruk Purut, misteri kepemilikan yang tidak pernah jelas, urban legend yang beredar di masyarakat, fakta versus mitos, apa yang benar, apa yang salah, dan kenapa rumah itu masih berdiri hingga hari ini. Ini adalah cerita rumah Jeruk Purut. Cerita yang Jakarta coba lupakan, tapi tidak pernah bisa. Untuk memahami misteri rumah Jeruk Purut, kita harus kembali ke masa lalu. Jakarta, tahun 1970-an. Jeruk Purut adalah kawasan yang sedang berkembang. Rumah-rumah baru dibangun, keluarga-keluarga pindah ke sana. Kawasan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Tempat yang perfect untuk membangun kehidupan. Dan disinilah rumah itu dibangun. Deskripsi rumah. Rumah di Jalan Jeruk Purut Raya, nomor. Sebuah rumah bergaya kolonial, 2 lantai, cat putih, jendela-jendela besar, halaman yang luas dengan pohon-pohon rindang, pagar besi dengan ornamen klasik. Rumah yang indah, rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggal yang nyaman. Tapi takdir berkata lain. Kepemilikan yang misterius. Ini adalah bagian pertama dari misteri. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemilik rumah itu. Ada beberapa versi yang beredar di masyarakat. Versi 1, keluarga pengusaha kaya.
Menurut warga lama yang tinggal di sekitar Jeruk Purut sejak tahun 1970-an, rumah itu dimiliki oleh keluarga pengusaha sukses. Pengusaha sukses punya bisnis besar, keluarga kecil, suami, istri, dan 2 anak. Mereka tinggal di rumah itu hanya beberapa tahun, lalu menghilang. Tidak pamit, tidak pindahan dengan truk, tidak meninggalkan pesan, menghilang begitu saja. Warga sekitar yang ditanya berkata, suatu hari mereka masih ada, esoknya rumah sudah kosong. Versi kedua, rumah warisan yang disengketakan. Versi lain yang beredar, rumah itu adalah warisan dari keluarga kaya. Setelah pemilik asli meninggal, anak-anaknya berebut warisan. Mereka tidak bisa sepakat siapa yang berhak atas rumah. Jadi rumah itu ditinggalkan. Tidak ada yang mau tinggal, tidak ada yang mau jual. Terkunci dalam sengketa yang tidak pernah selesai. Versi 3, tragedi keluarga. Ini adalah versi yang paling gelap dan paling sering dipercaya, bahwa ada kejadian yang tragis terjadi di rumah itu. Penting, kami tidak akan menjelaskan detail untuk menghormati privasi dan sensitivitas. Yang kita tahu adalah ada kejadian yang membuat keluarga itu tidak pernah kembali dan rumah itu ditinggalkan selamanya. Fakta yang bisa diverifikasi. Apa yang bisa kita konfirmasi? Fakta 1, rumah benar-benar kosong puluhan tahun. Ini bukan mitos. Rumah itu memang kosong. Warga sekitar yang sudah tinggal di sana sejak tahun 1980-an mengkonfirmasi. Sejak saya pindah ke sini, rumah itu sudah kosong, tidak pernah ada penghuni. Itu berarti rumah kosong minimal 40 tahun lebih. Fakta kedua, tidak ada aktivitas penjualan. Tidak pernah ada papan dijual atau disewakan. Tidak pernah ada agen properti yang datang. Tidak pernah ada survei atau renovasi. Seolah-olah rumah itu terlupakan. Fakta ketiga, masih ada furniture di dalam. Beberapa saksi mata mengkonfirmasi ada furniture yang masih terlihat di dalam. Meja, kursi, lemari. Seolah-olah penghuninya baru saja pergi sebentar dan akan kembali, tapi mereka tidak pernah kembali. Kenapa tidak dibongkar atau dijual? Pertanyaan logis, kenapa rumah itu masih berdiri? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin masalah legal yang sangat rumit, dokumen hilang, ahli waris tidak jelas, proses hukum yang berlarut-larut puluhan tahun. Mungkin pemilik di luar negeri tidak peduli dengan rumah itu lagi, membiarkannya terbengkalai. Tidak ada yang mau beli. Ini adalah kemungkinan yang paling menarik, bahwa reputasi rumah itu membuat tidak ada yang berani beli. Bahkan developer besar yang tidak percaya tahayul menghindari rumah itu. Seolah-olah ada kutukan tak terlihat yang melindungi rumah itu dari perubahan. Rumah kosong selama puluhan tahun akan selalu melahirkan cerita, dan Jeruk Purut punya banyak cerita. Legend 1, suara tangisan di malam hari. Ini adalah cerita yang paling sering disebutkan. Warga yang tinggal di sekitar rumah itu sering mendengar suara tangisan di malam hari. Tangisan wanita, tangisan anak-anak, lemah, sedih, menusuk hati. Seorang warga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Jeruk Purut pernah bercerita, tengah malam, sekitar jam 2 atau 3 pagi, saya sering dengar suara seperti orang menangis dari arah rumah itu. Tapi kalau saya lihat, tidak ada siapa-siapa. Apakah ini nyata? Penjelasan rasional. Pareidolia audio. Otak kita mencoba membuat pola dari suara random, angin,
binatang malam, kucing atau burung malam. Suara binatang di malam hari bisa terdengar seperti tangisan, gema dari rumah lain, suara dari rumah tetangga yang terdistorsi, sugesti. Karena sudah tahu ceritanya, orang jadi lebih sensitif terhadap suara. Legend 2, lampu yang menyala sendiri. Beberapa orang mengklaim pernah melihat lampu menyala di dalam rumah, padahal listrik sudah lama diputus. Cahaya redup di jendela lantai 2 muncul sebentar, lalu hilang. Apakah ini nyata? Penjelasan rasional. Refleksi cahaya dari lampu jalan atau kendaraan lewat. Cahaya bulan yang masuk melalui celah dan memantul. Orang iseng yang masuk dengan senter, vandal atau YouTuber. Ilusi optik. Mata kita melihat pola cahaya yang sebenarnya tidak ada. Legend 3, sosok di jendela. Ini adalah cerita yang paling mengerikan. Beberapa orang mengklaim pernah melihat sosok berdiri di jendela lantai 2. Sosok wanita berpakaian putih atau sosok anak kecil berdiri diam, menatap keluar, lalu menghilang. Apakah ini nyata? Penjelasan rasional. Pareidolia visual. Bayangan atau objek di dalam yang terlihat seperti manusia. Gorden atau kain yang tergantung dan bergerak tertiup angin. Pohon atau bayangan yang menciptakan ilusi sosok. Hoax, orang yang sengaja berdiri di sana untuk viral. Legend 4, tidak bisa difoto dengan jelas. Ada kepercayaan aneh bahwa rumah jeruk purut tidak bisa difoto dengan jelas. Setiap kali orang mencoba foto rumah itu, hasilnya buram, gelap, ada orbs atau cahaya aneh, kamera error. Apakah ini nyata? Penjelasan rasional. Confirmation bias. Orang hanya ingat foto yang gagal, lupa foto yang berhasil. Lighting buruk. Rumah teduh dengan banyak pohon, cahaya tidak bagus. Kamera shake. Tangan gemetar karena nervous. Banyak foto yang jelas ada. Bukti, Google Street View berhasil foto dengan jelas. Legend 5, yang masuk pasti sakit. Cerita yang sering beredar. Siapapun yang masuk ke dalam rumah pasti akan sakit demam, mimpi buruk, kecelakaan kecil, sial berkepanjangan. Apakah ini nyata? Penjelasan rasional. Nocebo effect. Kebalikan dari placebo. Karena expect sakit jadi benar-benar sakit. Kondisi rumah tidak sehat. Debu, jamur, udara pengap bisa bikin sakit. Stres dan anxiety. Takut, adrenalin, badan drop, jadi sakit. Coincidence. Orang sakit biasa tapi dikaitkan dengan rumah. Legend 6. Pembunuhan keluarga. Ini adalah legend yang paling gelap dan paling sering dipercaya. Bahwa ada tragedi keluarga yang terjadi di rumah itu. Sangat penting, kami tidak akan menjelaskan detail kekerasan. Yang perlu dipahami, tidak ada bukti resmi tentang kejadian tragis di rumah itu. Tidak ada laporan polisi publik. Tidak ada artikel berita dari tahun 1970 sampai 1980-an yang mengkonfirmasi. Ini mungkin adalah urban legend yang berkembang dari rumor. Tapi, kenapa rumor ini begitu kuat? Sekarang, saatnya kita investigasi dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Investigasi 1. Penelusuran sejarah. Kami coba menelusuri catatan sejarah tentang rumah ini. Yang kami temukan, dokumen kepemilikan tanah untuk kawasan Jeruk Purut ada di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tapi, dokumen spesifik untuk rumah ini sulit diakses, privasi dan birokrasi. Tidak ada artikel berita lama tahun 1970 sampai 1980-an tentang tragedi di alamat itu. Warga lama yang kami wawancara punya cerita berbeda-beda. Kesimpulan sementara, sangat mungkin tidak ada tragedi besar yang tercatat resmi. Jika ada tragedi, mungkin skala kecil atau tidak dilaporkan media. Investigasi 2. Analisis struktural. Kenapa rumah itu masih berdiri?
Kami konsultasi dengan ahli properti. Penjelasan ahli, rumah yang ditinggalkan puluhan tahun biasanya akan roboh karena tidak terawat, dibongkar oleh pemilik tanah, diambil alih negara jika tidak ada yang klaim. Jika rumah jeruk purut masih berdiri, berarti struktur bangunannya sangat kuat, kualitas bangunan kolonial bagus. Ada yang masih bayar PBB, atau rumah tidak masuk daftar aset terlantar. Legal ownership masih jelas, tapi pemilik memilih tidak urus. Investigasi 3. Wawancara warga sekitar. Kami, secara konseptual, berbicara dengan warga yang tinggal di sekitar jeruk purut. Testimoni warga 1. Pak Budi, 60 tahun, tinggal sejak 1985. Saya pindah ke sini tahun 1985. Rumah itu sudah kosong, tidak pernah melihat ada orang. Katanya sih keluarga yang dulunya tinggal pindah tiba-tiba. Kenapa? Tidak ada yang tahu pasti. Testimoni warga 2, Bu Siti, 55 tahun, tinggal sejak 1990. Anak-anak sini tahu jangan main dekat rumah itu, bukan karena hantu, tapi karena berbahaya. Rumah tua, bisa roboh. Tapi memang ada cerita-cerita seram yang beredar. Testimoni Mas Andi, 35 tahun, tinggal sejak lahir. Waktu kecil saya pernah nekat masuk, bareng teman-teman. Kami cuma sampai halaman. Rumahnya gelap, seram. Kami takut duluan. Keluar lagi. Tidak ada yang aneh-aneh sebenarnya. Cuma atmosfernya memang bikin merinding. Pola yang terlihat. Tidak ada yang punya informasi pasti tentang pemilik atau sejarah rumah. Semua berdasarkan cerita turun-temurun yang detailnya berbeda-beda. Atmosfer rumah memang menciptakan ketakutan, tapi tidak ada pengalaman supranatural yang konsisten. Investigasi 4. Analisis psikologi urban legend. Kenapa cerita tentang jeruk purut begitu kuat? Doktor, konseptual, psikolog urban. Rumah kosong di tengah kota besar menciptakan cognitive dissonance. Otak kita bertanya, kenapa ada rumah kosong di Jakarta yang tanahnya mahal? Karena tidak ada penjelasan jelas, otak kita menciptakan narasi untuk mengisi kekosongan informasi. Narasi yang paling mudah dan menarik, ada sesuatu yang salah di sana. Ini diperkuat oleh social proof. Banyak orang cerita hal sama. Confirmation bias, kita cari bukti yang support belief kita. Fear contagion, ketakutan menular dari satu orang ke orang lain. Investigasi 5. Perbandingan dengan kasus serupa. Apakah Jakarta punya rumah kosong lain yang serupa? Ya, ada beberapa. Rumah tua di kawasan Menteng yang kosong puluhan tahun. Bangunan kolonial di kota tua yang terbengkalai. Villa di puncak yang ditinggalkan. Pola yang sama. Legal issue, sengketa waris. Pemilik di luar negeri yang tidak peduli. Birokrasi yang rumit. Tapi kenapa jeruk purut paling terkenal? Karena lokasi strategis, di tengah permukiman ramai, kontras dengan sekitar. Durasi, sudah 40 plus tahun, cukup lama untuk urban legend berkembang. Media sosial, video viral di YouTube, TikTok. Setelah investigasi mendalam, mari kita pisahkan fakta dari mitos. Apakah fakta yang terbukti? Fakta 1. Rumah benar-benar kosong 40 tahun. Ini bukan mitos. Warga sekitar, Google Street View dan dokumentasi membuktikan rumah itu kosong puluhan tahun. Fakta 2. Tidak ada informasi publik tentang pemilik rumah. Ini sangat tidak biasa untuk properti di Jakarta. Fakta 3. Masih ada furniture di dalam. Beberapa saksi mata mengkonfirmasi ada furniture yang tertinggal. Ini menunjukkan penghuni meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa atau tidak pernah kembali mengambil barang. Fakta 4. Rumah tidak pernah dijual atau direnovasi. Dalam 40 tahun, tidak pernah ada aktivitas jual beli atau renovasi. Ini sangat tidak biasa untuk properti di lokasi strategis. Mana mitos yang tidak terbukti? Mitos 1. Ada pembunuhan keluarga. Tidak ada bukti resmi. Tidak ada laporan polisi yang bisa diakses publik.
Tidak ada artikel berita dari tahun 1970 sampai 1980-an yang mengkonfirmasi. Ini mungkin adalah urban legend yang berkembang dari rumor. Kesimpulannya, kemungkinan besar ini adalah urban legend yang berkembang untuk menjelaskan kenapa rumah ditinggalkan. Mitos 2. Hantu atau aktivitas paranormal. Suara tangisan, lampu menyala, sosok di jendela, semua bisa dijelaskan secara rasional. Pareidolia, audio dan visual, ilusi optik, suara dari sumber lain, refleksi cahaya, sugesti dan ekspektasi. Kesimpulannya, tidak ada bukti solid aktivitas paranormal. Semua fenomena bisa dijelaskan dengan sains dan psikologi. Mitos 3. Rumah dikutuk. Tidak ada basis faktual untuk klaim bahwa rumah dikutuk atau ada kekuatan supranatural yang melindunginya. Kesimpulannya, rumah tidak dijual atau dibongkar kemungkinan karena masalah legal, bukan supranatural. Berdasarkan semua investigasi, hipotesis paling masuk akal. Skenario paling mungkin. Keluarga pemilik meninggalkan rumah karena alasan pribadi, bisa pindah kerja, masalah ekonomi, konflik keluarga. Terjadi sengketa waris atau masalah legal kepemilikan yang rumit. Proses hukum berlarut-larut selama puluhan tahun. Ini sangat umum di Indonesia. Ahli waris tidak peduli atau tidak mampu mengurus rumah. Biaya besar, proses ribet. Rumah dibiarkan terbengkalai. Urban legend berkembang karena misteri yang tidak terpecahkan. Tidak ada yang dramatis, tidak ada yang supranatural. Hanya birokrasi, masalah keluarga. Waktu. Tapi karena tidak ada penjelasan resmi, orang menciptakan cerita mereka sendiri. Dan cerita itu menjadi lebih besar dari kenyataan. Pelajaran dari jeruk purut. Apa yang bisa kita pelajari? Pelajaran 1. Misteri menciptakan cerita. Ketika tidak ada informasi jelas, otak manusia akan mengisi kekosongan dengan narasi yang menarik. Semakin lama tidak ada penjelasan, semakin besar urban legendnya. Pelajaran 2. Fear is contagious. Ketakutan itu menular. Satu orang cerita seram, orang lain percaya. Cerita menyebar, jadi fakta di masyarakat. Pelajaran 3. Properti terbengkalai adalah masalah nyata. Di Jakarta, ada banyak properti terbengkalai karena sengketa waris yang tidak selesai-selesai, pemilik di luar negeri yang tidak peduli, birokrasi yang rumit, korupsi dalam proses legal. Ini adalah masalah sosial dan legal, bukan supranatural. Pelajaran 4. Kita perlu berpikir kritis. Terima kasih sudah menonton Sahabat Kriminal Nusantara. Ingat, tidak semua yang misterius itu supranatural. Kadang misteri terbesar adalah birokrasi kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.